Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang mendapat tema isometri garis. Nah, demikian anggota kelompok 9, pertama Muhammad Ryan, MPM 8, Stefanus Albert Nathanael, MPM 48, dan saya Krisandeo Manik, MPM 56 dari kelas B. Pertama, pengertian isometri. Isometri adalah suatu transformasi atas refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak atau panjang suatu garis atau panjang suatu ruas garis. Transformasi U merupakan isometri bila dan hanya bila pasangan titik P dan Q dipenuhi P aksen Q aksen sama dengan PQ, dengan P aksen sama dengan U, P, dan Q aksen sama dengan U, Q. Nah, kita akan menjelaskan sifat isometri. Yang pertama, isometri adalah kolineasi. Suatu transformasi dikatakan kolineasi bila hasil transformasi sebuah garis lurus akan tetap berupa garis lagi, atau jika G sebuah garis dan T suatu isometrik. Kita akan membuktikan bahwa transformasi dari G sama dengan H adalah suatu garis juga. Nah, andaikan G sebuah garis dan T suatu isometri, akan dibuktikan bahwa transformasi G sama dengan H adalah suatu garis juga. Bisa dilihat pada gambar, ambil sembarang A anggota dari G dan B anggota dari G. Maka A aksen adalah transformasi dari A yang merupakan anggota dari H. B aksen adalah transformasi dari B yang merupakan anggota dari H juga. Melalui A aksen dan B aksen, ada suatu garis, misalnya H aksen. Akan dibuktikan H aksen sama dengan H. Untuk dapat membuktikan H aksen sama dengan H, akan dibuktikan H aksen subset dari H, dan H adalah subset dari H aksen. Yang pertama, membuktikan H aksen subset dari H. Kita bisa ambil X aksen anggota dari H aksen. Oleh karena bidang kita adalah bidang Euclides, maka kita andaikan A aksen, X aksen, B aksen, artinya A aksen X aksen tambah X aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Oleh karena T suatu isometri, jadi suatu transformasi, maka ada X sedemikian sehingga transformasi dari X sama dengan X aksen. Dan oleh karena T suatu isometrik, maka AX sama dengan A aksen X aksen. Begitu pula dengan XB sama dengan X aksen B aksen. Jadi AX tambah BX sama dengan AB. Ini berarti bahwa A, X, dan B segaris pada G. Ini berarti juga bahwa X aksen sama dengan transformasi dari X yang merupakan anggota dari H. Sehingga dapat dibuktikan H aksen merupakan subset dari H. Nah, bukti serupa juga berlaku untuk posisi X aksen dengan X aksen, A aksen, B aksen, atau A aksen, B aksen, X aksen. Yang kedua, kita membuktikan H merupakan subset dari H aksen. Nah, kita ambil Y aksen merupakan anggota dari H. Maka ada Y anggota dari G, sehingga transformasi dari Y adalah Y aksen. Dengan Y dimisalkan A, Y, B. Artinya, Y merupakan anggota dari G, dan AY ditambah YB sama dengan AB. Oleh karena T sebuah isometri, maka A aksen, Y aksen sama dengan AY, Y aksen, B aksen sama dengan AB, YB, sehingga A aksen, Y aksen tambah Y aksen, B aksen sama dengan A aksen, B aksen. Ini berarti bahwa A aksen, Y aksen, dan B aksen segaris, yaitu garis melalui A aksen dan B aksen. Oleh karena H aksen satu-satunya garis melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen anggota dari H aksen. Jadi, dibuktikan H subset dari H aksen. Bukti serupa juga berlaku untuk keadaan YAB atau ABY, sehingga H merupakan subset dari H aksen. Jadi, jika G sebuah garis, maka H sebenarnya transformasi dari G adalah sebuah garis juga. Yang kedua, kita akan membuktikan isometri mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Nah, kita ambil sebuah sudut di ABC. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen.
karena U isometrik, berarti A aksen B aksen sama dengan AB, A aksen C aksen sama dengan AC, B aksen C aksen sama dengan BC. Nah, sehingga segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen dan C aksen kongruen. Akibatnya sudut CAB sama dengan sudut C aksen A aksen B aksen, sudut ABC sama dengan sudut A aksen B aksen C aksen, sudut ACB sama dengan sudut A aksen C aksen B aksen. Jadi isometri dibuktikan mempertahankan besar sudut. Ketiga, isometri mengawetkan kesejaran dua garis. Kita harus memperlihatkan bahwa A aksen sejajar dengan B aksen. Andaikan A aksen memotong B aksen di sebuah titik P aksen. Jadi P aksen anggota dari A aksen dan P aksen anggota dari B aksen. Oleh karena T sebuah transformasi, maka ada P sehingga transformasi dari P adalah P aksen, sehingga P juga anggota dari A dan P anggota dari B. Ini berarti bahwa A memotong B di titik P, jadi bertentangan dengan yang diketahui bahwa A sejajar dengan B, maka pengandaian bahwa A aksen memotong B aksen salah. Jadi harusnya A aksen sejajar dengan B aksen. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan menghitung isometri garis. Yang pertama ini lebih ke menggambar sebuah pencerminan, bukan perhitungan. Diketahui garis T. A, lukislah sebuah segitiga ABC sehingga MT, di mana sudut ABC sama dengan segitiga ABC. Artinya oleh MT dan hasil refleksi pada T berhimpit. B, lukislah sebuah lingkaran yang berhimpit dengan petanya oleh MT. D, lukislah sebuah segi empat yang berhimpit dengan petanya oleh MT. Penyelesaian. Yang pertama, segitiga ABC bisa dilihat seperti refleksi, di mana di kiri sama kanan sama, hanya berbeda di sudutnya, di mana yang di kiri itu segitiga ABC, sudut B berada di kiri, sedangkan yang di kanan A aksen, C aksen, B aksen, di mana sudut B aksen berada di kanan. Lalu yang B, sebuah lingkaran yang berhimpit dengan petanya oleh MT. Untuk gambar B ini karena lingkaran jadi terlihat sama persis dan karena tidak memiliki sudut. Lalu yang C, sebuah segi empat dengan petanya oleh MT. Seperti hal yang segitiga tadi, segi empat yang di kiri, sudut-sudutnya A, B, C, D, sedangkan yang di kanan B aksen, A aksen, D aksen, C aksen. Soal yang kedua diketahui garis G sama dengan X, Y, demikian sehingga Y sama dengan min X, dan garis H sama dengan X, Y, demikian sehingga Y sama dengan 2X min 3. Apabila MG adalah refleksi pada garis G, tentukanlah persamaan garis H aksen sama dengan MGH. Penyelesaiannya, karena MG berefleksi pada garis G, jadi suatu isometrik. Menurut sifat isometrik, H aksen adalah sebuah garis. Garis H aksen akan melalui titik potong antara H dan G. Dipakai persamaan dari garis H, yaitu Y sama dengan 2X min 3. Untuk mendapatkan persamaan garis, diperlukan titik potong dengan cara memotong sumbu X jika Y sama dengan 0, di mana Y sama dengan 2X min 3, Y dimasukin 0, 0 sama dengan 2X min 3, min 2X sama dengan min 3, lalu didapat X sama dengan 3/2. Lalu, titik potong dengan cara memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Y sama dengan 2X min 3, Y sama dengan 2 kali 0 min 3, Y sama dengan min 3. Lalu direfleksikan menjadi 0,3/2 dan 3,0. Terus persamaan garis yaitu Y min 1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min 3/2 per 0 min 3/2 sama dengan X min 0 per 3 min 0. Y tambah 3/2 per 3/2 sama dengan X per 3. 3 dikali Y tambah 3/2 sama dengan 3/2X. Lalu disederhanakan, ruas dikali 2 menjadi 6Y tambah 9 sama dengan 3X. Lalu dibagi 3, min 3 tambah 6Y tambah 9 sama dengan 0.
Lalu hasil paling sederhananya X min 2Y min 3 sama dengan 0. Dengan demikian persamaan H aksen adalah H aksen sama dengan X, Y sedemikian sehingga X min 2Y min 3 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh penyelesaian yang ketiga. Di sini contoh soalnya adalah diketahui garis G sama dengan X, Y sedemikian X tambah 2Y sama dengan 1 dan H sama dengan X, Y sedemikian X sama dengan min 1. Tulislah sebuah persamaan garis G aksen sama dengan MHG. Nah, ini ada gambarnya ya, bisa dilihat dulu. Lalu penyelesaiannya, karena MH sebuah refleksi pada H, bisa dilihat di gambar, maka merupakan isometri. Jadi menurut teorema sebuah isometri memetakan garis menjadi garis dan MHG sama dengan G aksen, maka G aksen adalah sebuah garis. Titik A 1,0 bisa dilihat ya, merupakan titik potong antara garis G dan sumbu X. Titik C merupakan titik potong antara garis G dan H. Jadi C merupakan anggota G dan C merupakan anggota H. Karena C merupakan anggota H, maka MHC sama dengan C. Jadi G aksen akan melalui titik C dan G aksen akan melalui A aksen sama dengan MHA. Lalu langkah berikutnya kita mencari koordinat titik T. Dengan cara G sama dengan X tambah 2Y sama dengan 1, X tambah 2Y min 1 sama dengan 0, A sama dengan X sama dengan min 1. Lalu kita substitusikan X sama dengan min 1 ke persamaan garis G X tambah 2Y sama dengan 1. Diperoleh min 1 ditambah 2Y min 1 sama dengan 0, 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Jadi kita mendapatkan koordinat titik C-nya C min 1,1. Lalu langkah berikutnya kita mencari koordinat titik A aksen sama dengan MHA. Titik D yaitu min 1,0 adalah titik potong H dengan sumbu X. AD sama dengan XA min XD sama dengan 1 dikurang min 1 berarti sama dengan 2. Karena isometri maka DA aksen sama dengan AD sama dengan 2. Jadi A aksen sama dengan AD ditambah DA aksen sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu kita misalkan titik A aksen sama dengan X aksen dan Y aksen. Absis titik A aksen adalah 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Diperoleh X aksen sama dengan min 3 dan Y aksen sama dengan Y sama dengan 0. Jadi kita dapatkan koordinat titik A aksen yaitu min 3,0. Selanjutnya, jadi G aksen melalui titik C dan titik A yang sudah kita cari sebelumnya yaitu min 1,1 untuk C dan min 3,0 untuk A. Kita masukkan persamaan garis G aksen yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu kita masukkan Y min 1 per 0 min 1 sama dengan X min 1 per min 3 min 1. Lalu kita hitung dan diperoleh hasilnya X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi G aksen sama dengan X, Y semikian X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, lalu ada contoh penyelesaian terakhir di isometri garis ini. Jika G sama dengan X, Y sedemikian Y sama dengan X dan H sama dengan X, Y sedemikian Y sama dengan 3 min 2X, tentukan persamaan garis MGH. Dan ini dilampirkan gambarnya. Langkah penyelesaiannya, karena MG sebuah refleksi pada H, merupakan isometri. Menurut teorema sebuah isometri memetakan garis menjadi garis, dan MGH sama dengan H aksen, maka H aksen adalah sebuah garis. Titik A merupakan titik potong antara garis G dan H. Jadi A adalah anggota G dan A juga merupakan anggota H. Karena A merupakan anggota G, maka MGA sama dengan A. Jadi H aksen akan melalui titik A. Kita ambil titik B yaitu 0,3, dapat dilihat di gambar, dan C 3 per 2,0, dan G, Y sama dengan X, maka MGB sama dengan B aksen, dan MGC sama dengan C aksen. Jadi H aksen melalui B aksen dan C aksen. Nah, lalu kita masukkan rumus persamaan garis H aksen sama dengan penyelesaian yang tadi sebelumnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
Lalu kita masukkan tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya, Y sama dengan Y min 0 per 3 per 2 min 0 sama dengan X min 3 per 0 min 3. Lalu dimasukkan Y sama dengan sekian dengan hasil akhirnya 3X ditambah 6Y sama dengan min 9 sama dengan 0. Jadi diperoleh persamaan garis aksennya adalah X, Y 3X tambah 6Y min 9 sama dengan 0. Sekian presentasi proyek UAS kami mengenai isometri garis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.